Hari itu, matahari tak terlalu terik. Awan putih berarak pelan, seperti tak ingin buru-buru menutupi langit yang tenang. Di sudut kota kecil, Rani duduk di beranda rumah kontrakannya yang sederhana. Rambutnya digelung seadanya, wajahnya bersih tanpa riasan, dan matanya menatap lurus ke halaman depan sembari menggenggam secarik surat undangan lamaran yang baru dicetak. Tangannya bergetar, antara gugup, bahagia, dan khawatir. Bukan karena ragu terhadap cinta Andra, pria yang sudah menemaninya 3 tahun terakhir ini, tapi lebih pada kenyataan bahwa hari lamaran yang ditunggu-tunggu itu terasa lebih seperti ujian, bukan perayaan. Andra, pria pekerja keras yang ia cintai, sedang dalam masa sulit. Tempat kerjanya terkena pemutusan hubungan kerja massal beberapa bulan lalu. Sejak itu, Andra banting tulang menjadi sopir freelance dan sesekali mengantar barang dengan motor pinjaman. Tapi sekalipun hidup dalam keterbatasan, Andra tak pernah sekalipun menunjukkan kesedihan di depan Rani. Ia tetap tersenyum, tetap mengantar Rani pulang setiap habis kerja, tetap mendengarkan cerita-ceritanya walau matanya tampak lelah. Sabar ya, sayang. Lamaran kita harus tetap berjalan. Kita akan buat semampunya, tapi penuh makna, ucap Andra malam itu, ketika keduanya duduk bersisian di angkringan langganan mereka. Namun justru kata-kata sederhana itulah yang membuat hati Rani terenyuh. Ia tahu Andra merasa tertekan. Sebagai anak lelaki satu-satunya, Andra tentu ingin menunjukkan bahwa ia bisa membanggakan keluarganya, terutama sang ibu, Bu Retno, yang sejak awal menaruh keraguan pada hubungan mereka. Bu Retno bukan ibu yang jahat, tapi memang keras. Ia terbiasa hidup di lingkungan yang menjunjung gengsi dan penampilan. Rani sadar, sebagai gadis dari keluarga sederhana yang dibesarkan oleh ibu penjual sayur dan almarhum ayah sopir angkot, dirinya jauh dari kata menantu ideal, menurut versi ibu Andra. Namun justru karena tahu itu, Rani tak ingin hari lamaran ini menjadi beban bagi siapapun. Ia mulai merancang rencana yang tak seorang pun tahu. Dengan tekad bulat, ia mulai menyisihkan uang dari hasil kerjaannya sebagai staf administrasi. Ia bahkan menjual beberapa barang kesayangan, tas kecil pemberian almarhum ayah, jam tangan warisan nenek, hanya demi memastikan bahwa hari lamaran itu bisa tetap berlangsung tanpa membuat Andra merasa gagal sebagai pria. Ia bahkan menghubungi restoran yang direncanakan sebagai tempat lamaran diam-diam. Berapa total biayanya, Bu? Tolong jangan bilang siapa-siapa. Saya yang mau lunasi semuanya, katanya di telepon sambil menahan suara agar tak terdengar bergetar. Manajer restoran yang mendengar nada bicaranya sempat ragu. Tapi setelah melihat langsung kedatangan Rani, dengan wajah lelah namun penuh keteguhan, ia paham bahwa gadis ini bukan sembarang perempuan. Bukan wanita yang mengejar status. Ia bahkan menolak diberi diskon. Saya hanya ingin acara ini berjalan dengan baik. Saya tahu Andra sedang sulit. Dan saya nggak mau harga dirinya jatuh di depan keluarganya sendiri, ujarnya pelan. Semua itu dilakukan Rani dalam diam. Tanpa bilang ke ibunya, tanpa bilang ke Andra. Ia tahu, kadang cinta sejati bukan tentang siapa yang terlihat hebat di depan banyak orang, tapi siapa yang rela berkorban dalam senyap, tanpa mengharap tepuk tangan. Malam menjelang hari lamaran, Rani menatap langit-langit kamar. Ia berbaring dengan tangan bersedekap di atas dada. Hatinya gelisah. Ia bertanya dalam hati, apakah semua ini cukup? Apakah Andra dan keluarganya bisa melihat ketulusan yang aku simpan? Ia bukan takut ditolak, tapi ia takut ketulusannya tidak dianggap. Ia takut pengorbanan diam-diam yang ia lakukan justru dianggap manipulatif. Tapi ia tetap memilih diam. Karena ia percaya, yang datang dari hati tidak perlu diteriakan, cukup dibuktikan dengan niat dan tindakan. Dalam doa yang lirih, ia memohon kepada Allah agar diberi kekuatan. Kalau memang jalan ini baik, kuatkan aku. Kalau aku harus dilukai dulu untuk tahu siapa yang benar-benar melihat aku sebagai manusia utuh, maka aku ikhlas, bisiknya sebelum akhirnya terlelap. Di sisi lain kota, Andra pun tak bisa tidur. Ia duduk di kamar sambil memandangi kemeja biru yang akan ia pakai besok. Kemeja itu ia beli dari uang hasil antar barang 3 hari berturut-turut, tanpa makan siang. Ia ingin tampil baik di depan keluarga Rani,
Walau hatinya gelisah, bukan pada Rani, tapi pada ibunya sendiri yang sejak awal belum pernah berkata satu kalimat pun yang menyemangatinya soal lamaran ini. Andra sadar, cintanya pada Rani akan diuji. Ia hanya bisa berharap semua berjalan lancar. Ia tak tahu bahwa esok hari bukan hanya hari penentuan bagi cinta mereka, tapi juga ujian besar bagi semua yang hadir. Dan semua akan dimulai dari satu ruangan restoran yang terlihat mewah dari luar, namun menyimpan kenyataan yang tak disangka siapapun. Pagi itu terasa berbeda. Udara tak sepanas biasanya, tapi jantung Rani berdetak 2 kali lebih cepat. Ia berdiri lama di depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri. Gaun pastel yang ia kenakan bukanlah gaun mahal, hanya pinjaman dari sepupu jauh. Tapi cara Rani merapikannya, dengan penuh ketelitian, membuatnya tampak anggun. Rambutnya digelung sederhana, dipasangi jepit kecil berbentuk bunga, dan wajahnya hanya dipoles tipis agar terlihat alami. Ia ingin tampil baik, tapi tidak mencolok. Ia ingin hari ini berjalan mulus tanpa perlu banyak sorotan pada dirinya. Jam menunjukkan pukul 8.30. Di meja rias mungil yang hanya terbuat dari triplek, ada satu amplop coklat tebal. Rani menatapnya lama, lalu memeluknya sejenak. Di dalam amplop itu, ada hasil kerja kerasnya selama 4 bulan terakhir, hasil dari lembur ekstra, jualan online kecil-kecilan, hingga menjual benda-benda pribadi yang sebelumnya punya nilai sentimental. Ia tahu, sebagian orang mungkin tak akan mengerti kenapa seorang wanita sampai segigi ini untuk membayar acara lamaran. Tapi bagi Rani, ini bukan soal uang, ini soal menjaga harga diri orang yang ia cintai. Ia masih ingat betul wajah Andra saat pertama kali menyampaikan niat untuk melamar. Bukan dengan bunga, bukan dengan cincin, bukan pula di tempat romantis. Tapi lewat ucapan lirih di warung kopi saat hujan turun pelan. "Ran, aku nggak punya banyak, tapi aku punya niat baik. Kalau kamu bersedia, aku pengen ajak ibu datang ke rumahmu. Kita lamar secara sederhana aja. Yang penting sah dan jelas." Saat itu, Rani menatap Andra lama. Ia melihat ada ketakutan yang disembunyikan dalam senyum tipis Andra. Ketakutan yang ia kenal, takut dianggap belum mampu. Dan Rani tahu betul bahwa harga diri pria bukan ditentukan oleh jumlah nol di rekening, tapi dari keberanian untuk tetap jujur dan bertanggung jawab di tengah kesulitan. Karena itulah Rani mengambil keputusan yang tak biasa. Ia tak ingin Andra memaksakan diri hanya demi terlihat mampu di depan keluarganya. Ia tahu Andra ingin lamaran itu tetap berlangsung di tempat yang layak. Maka ketika Andra menyebut nama sebuah restoran semi mewah yang pernah mereka lewati bersama, Rani langsung mencatatnya diam-diam. Seminggu kemudian, ia datang ke restoran itu sendirian. Restoran itu tak terlalu besar, tapi cukup elegan. Interiornya didominasi warna kayu dan lampu gantung yang hangat. Di sudut ruangan, ada tanaman hidup yang membuat tempat itu tampak segar. Pelayan menyambutnya dengan ramah. Saat ditanya keperluan, Rani menyampaikan bahwa ia ingin menyewa ruangan untuk acara lamaran keluarga. Manajer restoran lalu mempersilakan Rani masuk ke ruang VIP kecil yang bisa memuat 25 orang. "Berapa total biaya sewa dan paket makannya, Bu?" tanya Rani sambil mengeluarkan catatan kecil dari tas selempangnya. Setelah dijelaskan total nominalnya, Rani terdiam sejenak. Jumlahnya memang tidak kecil, tapi ia tak mundur. Ia langsung mengangguk dan berkata, "Saya mau booking, tapi ada satu permintaan. Mohon jangan beritahu siapa-siapa bahwa saya yang membayar ini. Saya hanya ingin hari itu berjalan lancar." Manajer restoran itu, seorang wanita parubaya bernama Ibu Narti, memandang Rani dengan heran. "Ibu calon pengantinnya?" Rani tersenyum. "Saya yang dilamar. Tapi saya tahu calon saya sedang susah. Saya juga tahu ibunya cukup keras. Saya nggak ingin harga diri mereka jatuh di depan keluarga saya. Jadi, saya bantu diam-diam. Saya mohon, jangan sampai mereka tahu." Ibu Narti diam lama, lalu menatap Rani dengan sorot berbeda. Ia seolah melihat bayangan putrinya sendiri di balik sikap Rani yang tenang namun tangguh. "Kamu anak baik, Nak. Jarang ada perempuan yang seperti kamu. Jangan khawatir. Semuanya akan kami jaga dengan baik."
Hari-hari berikutnya, Rani rutin mengirimkan cicilan. Ia bahkan datang sendiri membawa undangan yang sudah dicetak, memesan dekorasi bunga meja, hingga memastikan bahwa ruangan akan disiapkan dengan rapi. Ia tetap tidak melibatkan Andra dalam urusan ini. Rani hanya ingin Andra datang di hari lamaran itu dengan kepala tegak dan perasaan ringan, tanpa tahu bahwa semua biaya sudah diamankan oleh orang yang diam-diam melindunginya. Rani tahu akan ada risiko. Jika kebenaran terungkap, mungkin akan ada orang yang salah paham. Tapi ia percaya, ketulusan akan menemukan jalannya sendiri. Ia percaya bahwa Allah tidak tidur, dan bahwa cinta yang sejati tidak butuh sorotan untuk terlihat. Cukup konsisten dan sabar menunggu waktu untuk dimengerti. Menjelang siang, Rani berdiri di depan restoran. Ia memandangi papan nama di pintu depan, lalu menengok ke jam tangannya. Masih ada waktu beberapa jam sebelum acara dimulai. Ia masuk ke dalam dan mengecek kembali semua persiapan. Taplak meja sudah rapi, hiasan bunga tidak berlebihan, dan makanan akan mulai dipanaskan 1 jam sebelum tamu datang. Saat hendak keluar, ia menoleh ke arah kamera CCTV di pojok ruangan. Tanpa sadar, ia tersenyum kecil dan berbisik dalam hati, kalau suatu hari nanti semua ini harus terungkap, biarlah yang menyaksikan adalah kebenaran. Bukan gosip, bukan fitnah. Ia tak tahu bahwa kamera itu kelak akan menjadi saksi paling jujur yang menyelamatkannya dari tuduhan yang kejam. Tapi hari itu, ia hanya ingin semuanya berjalan dengan damai. Tanpa drama, tanpa penolakan, tanpa luka. Namun, hidup kadang tak seperti yang kita rancang. Bahkan ketika niat sudah semurni mungkin, tetap saja akan ada ujian. Dan Rani belum tahu bahwa hari bahagia yang ia persiapkan dengan air mata dan cinta ini, justru akan menjadi panggung pertama dari luka yang tak ia duga. Jam dinding menunjukkan pukul 13.15 saat keluarga Andra tiba di restoran. Bu Retno, dengan pakaian kebaya modern berwarna biru muda dan tas tangan mengilap, melangkah masuk dengan sorot mata tajam. Ia tampak anggun, berdandan rapi, dan setiap gerak-geriknya seolah mengukur kualitas ruangan yang akan dipakai untuk acara lamaran anaknya. Cukup layak, gumamnya pelan, menatap ornamen bunga di meja bundar. Namun dari caranya memandang, ada sesuatu yang menggantung, perasaan waspada, seolah-olah ia tengah mengendus sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Andra berjalan di samping ibunya, berusaha menjaga agar suasana tetap nyaman. Tapi Bu Retno terus menoleh ke sekeliling, melihat detail-detail kecil yang bagi orang lain mungkin sepele. Ia memperhatikan jenis taplak meja, lukisan dinding, bahkan suhu ruangan. "Sewa restoran seperti ini, kamu bayar dari mana?" tanyanya tiba-tiba, membuat Andra sedikit tercekat. Andra menjawab dengan suara tenang. "Sudah saya atur, Bu. Pokoknya semua lancar." Namun ibunya tidak semudah itu puas. Ia tahu kondisi keuangan anaknya, tahu pekerjaan Andra sekarang tidak tetap. Rasa curiga pun perlahan tumbuh, membayangi pikirannya seperti kabut. Ia mulai membayangkan kemungkinan lain, kemungkinan bahwa semua ini bukan murni dari Andra. Pikiran Bu Retno langsung tertuju pada sosok Rani. Gadis sederhana dari keluarga biasa. Terlalu biasa untuk menyewa restoran dengan level seperti ini. Dan itu membuatnya bertanya-tanya. Apakah ini semua benar-benar niat baik, atau ada rencana tersembunyi? Beberapa tamu mulai berdatangan. Rani dan keluarganya pun tiba. Ibunda Rani mengenakan kebaya coklat sederhana, sementara Rani tampil kalem dalam balutan gaun pastel yang sama seperti tadi pagi. Senyumnya lembut, penuh ketulusan. Ia menyapa satu persatu tamu, membantu pelayan menyiapkan minuman, dan tak segan mengatur posisi kursi agar para orang tua bisa duduk dengan nyaman. Namun di mata Bu Retno, semua itu tampak terlalu sempurna. Baginya, kesopanan berlebih seringkali menyembunyikan maksud. Ia memandangi Rani dari jauh, menyipitkan mata, mencoba membaca sesuatu dari gerak tubuh gadis itu. Tatapannya menelusuri dari kepala hingga kaki. Dari rambut yang disanggul rapi, hingga sepatu kecil yang tampaknya baru. "Kamu lihat sendiri, kan?" bisiknya ke adik iparnya, Bu Darti, yang duduk di samping. "Lihat apa?" tanya Bu Darti.
Itu perempuan. Terlalu luwes. Terlalu siap. Saya nggak yakin ini anak polos seperti yang dibilang Andra. Bu Darti hanya tersenyum kaku, mencoba tidak ikut berpihak. Tapi Bu Retno terus mengamati. Apalagi saat melihat cara Rani mengatur jalannya acara. Rani tahu susunan tempat duduk, tahu kapan makanan akan keluar, bahkan tahu jalur masuk pelayan. Bagi Bu Retno, itu semua tak biasa. Terlalu banyak tahu. Seolah-olah dia yang jadi tuan rumah, bukan Andra. Puncaknya terjadi saat acara doa pembuka hendak dimulai. Moderator mempersilakan orang tua Andra untuk memberikan sambutan singkat. Bu Retno berdiri. Dengan anggun ia memegang mikrofon. Senyum di wajahnya tipis, tapi nadanya terdengar dingin dan kaku. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas sambutan keluarga calon. Kami juga ingin menyampaikan bahwa lamaran ini sebenarnya mendadak. Anak saya tidak terbiasa melibatkan keluarga dalam urusan pribadi. Tapi karena kami ingin yang terbaik, maka kami hadir. Kalimat itu terdengar biasa. Tapi bagi yang PK, ada nada ketidakpercayaan di sana. Rani hanya menunduk sopan, mencoba tak memikirkan apapun. Ia tahu, Bu Retno belum sepenuhnya menerimanya. Tapi ia tak menduga bahwa niat baiknya akan dibaca dengan cara yang begitu salah. Selesai sambutan, Bu Retno duduk dengan pandangan datar. Tapi matanya masih terus mengikuti setiap gerakan Rani. Apalagi ketika Rani dipanggil oleh salah satu pelayan yang membawa memo kecil. Dari jauh, Bu Retno melihat Rani membaca kertas itu, lalu mengangguk pelan. Itu membuat kecurigaannya melonjak. Lihat itu, Dar. Pasti dia ngatur-ngatur pembayaran. Jangan-jangan dia yang tanggung semuanya. Supaya apa? Supaya kita merasa berutang budi. Biar kelihatan dia menantu ideal. Tapi belum tentu juga, Red. Sahut Bu Darti, sedikit risih. Justru itu. Kalau nggak saya tahan dari sekarang, dia bakal jadi ratu di rumah saya nanti. Ketegangan di dalam dada Bu Retno makin kuat. Ia tak ingin anaknya terjerat dalam pernikahan yang nantinya penuh sandiwara. Ia tak tahu cerita sebenarnya. Ia tak tahu bahwa setiap langkah Rani hari itu adalah demi menjaga nama baik keluarganya. Yang ia tahu, gadis itu tampak terlalu siap, terlalu tahu detail, dan terlalu menguasai jalannya acara. Dan bagi Bu Retno, itu cukup jadi alasan untuk menyusun pertahanan. Ia mulai memikirkan langkah untuk menggagalkan lamaran sebelum semuanya terlambat. Di balik semua itu, Andra sebenarnya mulai merasa tidak nyaman. Ia melihat ibunya bicara berbisik-bisik terlalu sering. Ia merasa tatapan ibunya ke Rani penuh penilaian, bukan kehangatan. Tapi ia menahan diri. Ia tahu betapa sulitnya membujuk ibunya untuk hadir hari ini. Dan ia tak ingin membuat keributan di hari penting mereka. Rani sendiri hanya fokus pada satu hal, memastikan acara berjalan lancar. Ia tidak tahu bahwa tiap senyum dan kebaikan kecil yang ia lakukan hari itu justru dianggap sebagai manuver licik oleh ibu calon suaminya. Dan ketika suasana mulai tenang, diam-diam badai mulai terkumpul di sudut ruangan. Sebuah badai kecil yang berasal dari prasangka, yang tumbuh dari rasa takut kehilangan kendali. Dan dalam waktu yang tidak lama lagi, badai itu akan meledak di depan semua orang. Pada saat suasana acara lamaran mulai memasuki puncak keakraban, ruang makan di restoran yang elegan itu terasa seolah menyembunyikan ketegangan yang semakin menebal di antara setiap tamu. Lampu gantung berpendar lembut, menghiasi ruangan dengan bayang-bayang yang bergetar akibat angin lembut dari jendela yang sedikit terbuka. Rani yang selama ini tenang dan sabar, kini terlihat sesaat murung meski senyumnya masih terukir. Ia tak menyangka bahwa segala persiapan dan niat tulusnya akan segera terurai oleh sebuah kata keras yang datang dari sosok yang selama ini selalu ia hormati sekaligus takut, Bu Retno. Bu Retno, Ibu Andra, yang sebelumnya menduduki kursi tamu dengan penampilan sempurna dan sikap angkuh, tiba-tiba berubah drastis. Dengan nada suara yang lantang dan didukung oleh emosi yang menumpuk, ia berdiri di depan semua tamu, membuat keheningan menyelimuti ruangan. Wajahnya yang tadinya tampak tenang kini berubah menjadi merah padam, sementara bibirnya membentuk kata demi kata yang menusuk. "Kalian semua, dengarlah!" seru Bu Retno,
Suaranya menggema dan membuat setiap mata tertuju kepadanya. Lamaran yang kita adakan ini bukan semata-mata tentang kebahagiaan, melainkan juga mempertahankan harga diri dan kehormatan keluarga. Dan aku tak akan rela, tidak, melihat anakku dinikahi oleh seorang perempuan yang jelas-jelas hanya cari mata duit. Teriakan itu seperti petir yang menggelegar di langit cerah. Ruangan yang tadinya penuh dengan tawa dan canda langsung berubah menjadi ajang pertunjukan emosi yang intens. Rani terpaku di tempat duduknya. Matanya melebar menyaksikan kebenaran pahit yang selama ini tersembunyi di balik senyum lembutnya. Di antara kerumunan tamu, terlihat bisikan-bisikan tak percaya, cengkraman erat pada kursi, dan tatapan tajam yang saling bertukar pandang. Tak seorang pun bisa mengalihkan perhatian dari pertunjukan dramatis yang sedang berlangsung. Bu Retno melanjutkan dengan kata-kata yang semakin menusuk. Aku tahu ini sulit diterima, tapi jelas terlihat, perempuan ini datang dengan membawa urusan uang dari luar. Bukankah seharusnya dia menabung untuk persiapan masa depan? Bukannya memaksakan pamer kelebihan di depan keluargaku? Aku tak ingin anakku merasa terhina karena harus bergantung pada mata duitan yang tak tahu malu. Ucapan itu terasa seperti belerang bagi setiap hati yang mendengar. Dan beberapa tamu mulai menggerutkan dahi, sedangkan yang lain mencoba menahan reaksi mereka agar tidak memperparah situasi. Dalam sekejap, suasana yang tadinya harmonis pun berubah menjadi medan pertempuran antara prasangka dan niat baik. Andra, yang selama ini berusaha menjaga kehangatan acara, tampak terpukul di tengah konflik ini. Dia berusaha berkata, "Ibu, tolong tenang. Apa yang terjadi tidak seperti yang ibu bayangkan." Namun, suara Andra tenggelam di tengah amukan Bu Retno yang sudah mencapai puncak kemarahannya. Air mata mulai mengalir di pipi Rani, meskipun ia mencoba menyembunyikannya dengan tatapan penuh keyakinan. Namun, setiap kata tajam Bu Retno menorehkan goresan di hati Rani yang sudah begitu lelah menyimpan segala pengorbanan. Tatapan tamu-tamu seakan mempertanyakan, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah semua yang kita persiapkan hanyalah tipuan belaka? Beberapa tamu yang terdampak oleh kekejaman kata-kata itu pun mulai saling bertukar pandang, terpecah antara simpati kepada Andra dan penilaian keras terhadap Rani. Di antara kerumunan yang membisu, seorang tamu tua yang duduk di pojok ruang makan mencoba berdiri, namun ia hanya bisa menggeleng pasrah. Sementara itu, dekorasi yang selama ini tampak sempurna, kini seakan tak mampu menutupi retakan pada fondasi acara. Suasana menjadi semakin tegang seiring Bu Retno tidak mau berhenti mengecam. Aku lihat sendiri bagaimana semuanya diatur, bagaimana segala persiapan tampak sempurna dan tersusun rapi. Terlalu rapi untuk seorang perempuan yang seharusnya tahu apa itu pengorbanan sesungguhnya. Dalam hingar-bingar emosi itu, sebagian tamu mulai saling bisik, mencoba memahami maksud sebenarnya dari serangan verbal yang datang tanpa peringatan ini. Di tengah kesunyian yang mencekam, sebuah perdebatan tak terelakkan pun muncul antara pendukung Andra yang ingin menenangkan suasana dan mereka yang malah semakin menyingkap noda kekurangan sang calon menantu. Setiap kata Bu Retno bagai meruntuhkan jembatan pengertian yang selama ini coba dibangun dengan teliti oleh Rani lewat segala kerja kerasnya. Waktu seolah melambat. Detik demi detik berlalu dengan berat, meninggalkan noda pahit di udara. Sementara itu, Rani mencoba mengumpulkan kekuatan dalam dirinya. Walau hatinya kian hancur, ia tetap berusaha menahan diri untuk tidak menjawab dengan kemarahan. Ia tahu, di balik semua kata-kata kasar itu tersimpan luka dan ketakutan yang mendalam. Namun, pada saat itu, ia merasa tak ada lagi yang bisa dibalas selain diam yang menyakitkan. Sebuah keheningan yang seakan menandakan bahwa kebenaran harus berbicara melalui waktu, bukan hanya melalui teriakan sesaat. Ruang tamu yang tadinya menjadi saksi kebahagiaan kini berganti menjadi panggung skandal yang memporak-porandakan kedamaian. Setiap mata, setiap telinga, menyerap setiap derai kata yang terucap, menyusun ingatan pahit yang mungkin akan terukir selama-lamanya. Dan di tengah kegaduhan itu, Andra tetap terdiam, berada di antara dua dunia. Satu yang ia yakini penuh cinta dan pengorbanan dari Rani, dan satu lagi yang dibayangi oleh tudingan yang membuatnya ragu akan arah masa depan. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Bu Retno, dengan ekspresi yang seakan tak ada ampun lagi, mengeluarkan pernyataan terakhir yang membuat seluruh ruangan terdiam total. Kalau memang niatnya tulus,
Buktikanlah dengan kerja dan pengorbanan yang nyata, bukan dengan jalan pintas yang hanya mengandalkan uang. Jangan pernah tersipu malu di depan keluarga ini. Ucapan itu menggantung lama, menyisakan kehampaan yang menyelimuti setiap sudut ruangan, dan meninggalkan bekas luka mendalam bagi hati yang sudah terlalu lelah menanggung segala beban. Sesaat setelah itu, suasana pun semakin hening, seolah setiap detik mencetak keheningan yang menekan, menandakan bahwa sesuatu telah berubah selamanya. Pada titik inilah, konflik dan prasangka yang selama ini tersimpan, menunjukkan betapa rapuhnya kepercayaan yang seharusnya menopang kebahagiaan sebuah pernikahan. Rani, dengan air mata yang akhirnya tak terbendung, menunduk, sementara Andra hanya mampu menatap dengan getir dan kekecewaan. Di antara sorotan lampu yang meredup dan kerumunan yang membisu, satu pesan tersirat terpancar, bahwa kebenaran sering tersembunyi di balik bayang-bayang prasangka, dan bahwa kadang, teriakan yang terdengar di depan umum bisa jadi hanyalah cermin dari luka yang dalam dan belum terobati. Setelah suara terakhir dari mulut Bu Retno menggantung di udara seperti gumpalan asap yang menyesakan, restoran itu berubah menjadi sunyi. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena semua orang kehilangan kata-kata. Tamu-tamu yang tadinya penuh tawa dan harapan kini membeku di kursinya masing-masing. Dan di tengah ruang itu, Rani berdiri perlahan, matanya basah tapi tetap menunduk, lalu mengangguk sopan ke arah seluruh keluarga Andra. Ia tidak berkata sepatah pun, tidak membela diri, tidak menjelaskan apa-apa, tidak menuding balik. Ia hanya berjalan pelan ke arah ibunya yang menangis diam-diam di sudut ruangan. Rani menggenggam tangan sang ibu, lalu membisikkan satu kalimat pendek. "Kita pulang, Bu." Dan begitu mereka melangkah keluar dari restoran, seolah udara di ruangan itu langsung kehilangan sesuatu yang tak terlihat. Keikhlasan, ketulusan, kebenaran yang belum sempat terucap. Semuanya pergi bersama langkah Rani dan ibunya yang perlahan menjauh dari keramaian. Sementara itu, Andra masih terpaku di kursinya. Ia bahkan tidak sadar kalau peluh dingin mulai mengalir di pelipisnya. Seluruh tubuhnya terasa berat. Ia ingin berteriak, ingin mengejar Rani, ingin berdiri dan berkata, "Maafkan ibu saya, tolong jangan pergi." Tapi entah kenapa, kakinya kaku, suaranya lenyap. Keberaniannya mengecil di tengah sorotan puluhan pasang mata yang masih memandang ke arahnya. Lalu suara pertama yang memecah hening itu justru datang dari keluarga Andra sendiri. "Sudah saya bilang dari awal," sahut Bu Darti, adik ipar Bu Retno. Perempuan dari keluarga susah itu banyak akalnya. Kelihatan tenang tapi licin. Untung belum sempat sah. "Endra, kau selamat, nak." "Betul itu," timpal paman Andra, "Pak Joko. Kalau kamu terusin hubungan ini, kamu pikir nanti istrimu bisa nerima keadaanmu sekarang? Dia aja udah ngatur acara sesuka dia, seakan dia yang punya hajat." Perkataan-perkataan itu seperti cambuk, membekas keras di batin Andra yang sedang dalam kekacauan. Ia tidak percaya bahwa keluarganya sendiri bisa begitu cepat menuding dan menyimpulkan, tanpa bertanya atau memverifikasi. Andra mencoba membela, meski suaranya masih bergetar. "Rani bukan seperti itu. Dia nggak pernah minta apa-apa ke aku. Nggak pernah bicara soal uang, soal fasilitas." Tapi sebelum ia selesai berbicara, ibunya sudah menepuk meja dengan keras. "Andra, kamu dibutakan cinta. Itu masalahnya. Makanya kamu nggak sadar. Justru ibu yang dari awal hati-hati. Kamu tahu nggak, ibu lihat sendiri tadi, dia ngatur-ngatur restoran, ngobrol sama pelayan, bahkan tahu kapan makanan keluar. Itu bukan sikap calon menantu yang tahu diri. Bu, bisa jadi dia cuma bantu biar acara lancar." "Lancar? Kamu pikir orang baik-baik bakal segitu sibuknya urus detail? Kalau benar dia tulus, dia cukup duduk manis, ikut aturan, dan ikut alur keluarga kita. Bukan sibuk ngatur-ngatur sendiri." Andra terdiam, antara ingin menjelaskan dan takut memperkeruh suasana. Di matanya, ibunya terlihat bukan sekadar kecewa, tapi benar-benar merasa terancam. Seakan Rani adalah bahaya yang mengancam wibawa keluarga. Seakan lamaran ini bukan sekadar prosesi cinta, tapi pertarungan status dan harga diri.
Makanya mulai sekarang kamu pikir ulang semua ini. Jangan karena cinta kamu buang logika. Ibu sudah terlalu banyak lihat perempuan kayak dia. Lembut di luar, tapi licik di dalam. Dia tahu kamu lagi susah, lalu pura-pura bantu, pura-pura sederhana, padahal ujung-ujungnya pasti minta balasan. Andra semakin lemas. Hatinya sesak. Ia tahu benar Rani tidak seperti yang dikatakan ibunya. Ia tahu betapa kerasnya Rani bekerja akhir-akhir ini. Betapa gadis itu sering menolak bantuan. Betapa sering ia bilang, "Aku mau kita jalan bareng-bareng, bukan saling bergantung." Tapi semua itu sekarang menguap begitu saja. Dihancurkan oleh kalimat-kalimat yang terdengar seperti vonis. Salah satu sepupu Andra mendekat dan berkata lirih, "Tadi aku lihat Rani nangis waktu berdiri. Tapi tetap dia pamit sopan. Dia nggak membantah. Itu perempuan baik, Mas." Namun suara itu pun tenggelam di antara arus tudingan dan bisikan lainnya. Bahkan ketika beberapa tamu dari luar keluarga ingin bicara netral, ingin menyampaikan bahwa mungkin ada kesalahpahaman, suasana sudah terlalu keruh. Terlalu banyak ego yang ikut berbicara. Terlalu banyak suara yang ingin terdengar, tapi lupa mendengarkan. Sementara itu, pemilik restoran berdiri di dekat pintu masuk. Ia memperhatikan semuanya dengan sorot mata tajam. Ada kegelisahan yang menumpuk di wajahnya. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan, tapi ia masih menahan diri. Ia tahu waktu belum tepat. Ia menunggu momen yang paling tepat untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Karena apa yang ia tahu bisa mengubah segalanya. Di meja tengah, Andra menatap kursi kosong yang tadi diduduki Rani. Ia menarik napas panjang, menunduk, dan memejamkan mata. Ia ingin waktu berhenti. Ingin semuanya kembali sebelum ibunya berdiri dan mengucap kata, "Mata duitan." Ingin bisa membela lebih tegas. Tapi sekarang semuanya sudah telanjur. Andra berdiri perlahan. Ia melepas jas yang tadi ia pakai khusus untuk lamaran. Ditekuknya perlahan, diletakkan di atas meja. Lalu dengan langkah berat, ia pergi keluar restoran. Beberapa tamu memanggil namanya, tapi ia tidak menjawab. Ia berjalan cepat menuju parkiran. Tapi saat tangannya hendak membuka pintu mobil, ia terhenti. Dan disitulah air matanya pecah. Tangis yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah. Di antara mobil-mobil yang terparkir rapi, di balik restoran yang masih dipenuhi keributan, Andra menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Ia sadar, hari ini bukan sekadar gagal, tapi juga menyisakan luka besar bagi orang yang paling ia cintai. Ia bersandar pada bodi mobil, menengadah, dan dalam isak lirih ia berkata, "Ran, maafin aku. Aku terlalu pengecut buat berdiri di sampingmu barusan." Senja mulai turun perlahan. Langit yang tadinya cerah kini mulai dihiasi semburat jingga yang memudar, seolah ikut meredakan bara emosi yang tadi membakar seisi restoran. Satu persatu tamu mulai pulang dengan wajah penuh tanya. Tidak ada ucapan selamat. Tidak ada peluk bahagia seperti yang diharapkan. Yang tersisa hanya sisa hidangan yang tak tersentuh, bunga-bunga meja yang tampak layu, dan udara penuh penyesalan yang mengambang di udara. Namun di tengah situasi itu, ada satu orang yang belum beranjak sejak tadi. Seorang wanita paruh baya dengan wajah teduh namun tegas, mengenakan seragam formal khas manajer restoran. Namanya Bu Rini, pemilik sekaligus pengelola tempat itu. Sejak keributan terjadi, ia tidak ikut campur. Ia hanya berdiri di balik dinding kaca, memperhatikan setiap detail dengan seksama. Tapi kini, saat sebagian besar tamu telah pergi dan suasana mulai lengang, ia tahu, waktunya untuk bicara sudah tiba. Dengan langkah mantap, Bu Rini menghampiri meja utama tempat keluarga Andra berkumpul. Masih ada Bu Retno, Pak Joko, Bu Darti, dan dua sepupu Andra yang duduk dengan wajah letih. Mereka sedang membahas apa yang terjadi tadi, saling menguatkan bahwa keputusan Bu Retno tadi adalah yang terbaik. Sampai akhirnya Bu Rini berhenti tepat di depan meja mereka. "Permisi, Ibu Retno," ucapnya sopan tapi padat. "Saya tidak bermaksud ikut campur urusan keluarga. Tapi saya rasa, ada sesuatu yang harus Ibu ketahui."
Bu Retno mendongak, sedikit terganggu. Ibu? Saya Rini, pemilik restoran ini. Mohon maaf sebelumnya. Tapi saya rasa ada kesalahpahaman besar dalam acara lamaran tadi. Beberapa anggota keluarga menoleh, ada yang menatap bingung, ada juga yang langsung menegakkan badan, bersiap membantah. Kesalahpahaman apa maksudnya? Bu Retno bertanya kaku. Bu Rini menarik napas pelan. Ia membuka tas kecil yang dibawanya, mengeluarkan selembar nota dan satu dokumen transaksi. Ia letakkan di atas meja, tepat di depan Bu Retno. 1 minggu sebelum acara ini berlangsung, ada seorang gadis yang datang kemari. Namanya Rani. Ia datang sendiri, membawa uang tunai, dan memesan paket lamaran lengkap. Ia membayar DP hari itu juga. Beberapa hari kemudian, ia lunasi semuanya. Suara Bu Rini tetap tenang, tapi tegas. Tidak emosional, tapi penuh keyakinan. Wajah Bu Retno langsung berubah. Wajah yang tadi percaya diri kini mendadak kehilangan warna. Dia, Rani yang bayar. Iya, Bu. Jawab Bu Rini mantap. Semua biaya. Tanpa sepengetahuan calon mempelai pria. Dan ia minta tolong dengan sangat agar semuanya disiapkan seolah pihak Andra yang menanggung. Pak Joko menyela, berusaha mempertahankan pendapat mereka. Ibu, mungkin itu cuma akal-akalan. Bisa jadi dia mau pamer, biar dikira pengorbanannya besar. Bu Rini menggeleng pelan. Tidak, Pak. Kalau itu tujuannya, ia tidak akan minta kami merahasiakannya. Ia bahkan menolak dicatat sebagai penanggung jawab acara. Kami diminta mencatat atas nama Andra. Kami punya rekaman CCTV-nya. Kata-kata terakhir itu membuat semua yang ada di meja terdiam. Bu Rini melanjutkan. Saya sudah menjalankan restoran ini selama lebih dari 20 tahun. Sudah lihat macam-macam. Tapi baru kali ini saya melihat gadis seusia itu datang dengan niat yang begitu tulus. Wajahnya lelah. Pak, tapi matanya yakin. Ia bilang begini. Suara Bu Rini sedikit melembut, meniru kalimat Rani. Saya tahu Andra sedang kesulitan. Tapi saya nggak mau acara ini batal hanya karena uang. Dan saya nggak mau keluarganya malu. Biar saya bantu. Tapi tolong, jangan sampai mereka tahu. Suasana di meja itu menjadi sunyi. Tidak ada yang bicara. Bahkan napas pun terdengar berat. Bu Retno menggigit bibirnya, menunduk, mencoba mencari pijakan logika atas semua ini. Tapi kakinya seakan hilang dari bawah tubuhnya. Pandangannya kabur, dan tangannya gemetar perlahan. Saya tidak tahu apa yang terjadi tadi, Bu, lanjut Bu Rini. Tapi saya rasa, tuduhan mata duitan tadi sangat keliru. Dan sebagai saksi yang melihat sendiri niat baiknya, saya tidak bisa diam saja. Andra, yang baru kembali dari luar dan mendengar separuh percakapan itu, langsung menghampiri. Ibu, beneran? Rani yang bayar semuanya. Bu Rini menoleh, lalu mengangguk. Andra langsung terduduk. Dunia serasa berputar di kepalanya. Rasa bersalah menghantam lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Di benaknya terbayang wajah Rani saat keluar dari ruangan tadi. Diam, menangis, tapi tetap hormat. Ia tidak membela diri, karena ia ingin menjaga harga diri keluarga Andra sampai titik terakhir. Dan sebagai balasannya, ia dituduh mata duitan. Bu Darti mencoba mencairkan suasana, meski suaranya goyah. Ya, mungkin niatnya baik, tapi tetap saja terlalu mendominasi acara keluarga. Bu Rini menatapnya langsung. Kalau mendominasi itu artinya membantu tanpa pamrih, saya harap banyak anak muda yang seperti Rani. Tidak ada yang membalas. Semua diam, tersentak, tenggelam dalam rasa malu yang mendalam. Andra menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Ia tidak bisa menahan air matanya. Di dalam hatinya, ada badai yang lebih keras dari sebelumnya. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Tapi belum sekarang. Saat ini ia hanya bisa duduk di sana, membiarkan semua penyesalan menghujaninya tanpa ampun. Sementara itu, Bu Retno tetap terdiam. Matanya berkaca-kaca.
Tangannya menyentuh kertas bukti pembayaran yang masih terbuka di atas meja. Ia membaca lagi nama yang tertulis di situ. Pembayaran diterima dari Rani W. Pelan-pelan, dinding keangkuhan yang ia bangun selama bertahun-tahun mulai retak. Kata-kata yang ia lontarkan tadi siang terngiang di telinganya, dan kini terdengar seperti pisau yang menusuk balik ke dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya hari itu, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apa aku baru saja menolak seseorang yang paling tulus yang pernah datang ke hidup anakku? Pagi hari setelah peristiwa lamaran yang berakhir pilu, rumah keluarga Andra mendadak sepi. Tak ada gelak tawa, tak ada suara sendok dan piring beradu dari dapur seperti biasanya. Yang ada hanya udara pekat yang menggantung di setiap sudut ruang, diselimuti rasa malu dan perasaan bersalah yang belum ada yang berani mengakui. Bu Retno duduk sendiri di ruang tamu. Bantal kursi ia peluk seperti hendak mencari perlindungan dari kenyataan yang mulai menggerogoti kepercayaannya sendiri. Ia memandangi pintu yang tertutup rapat, seolah berharap seseorang akan masuk dan menyapu bersih semua rasa sesak yang mengeram di dadanya. Andra belum berbicara banyak sejak semalam. Ia pulang dalam diam, langsung masuk kamar, dan tidak keluar hingga pagi menjelang. Ayahnya juga hanya bisa menghela napas, memilih untuk tidak ikut campur dalam perang batin antara anak dan istrinya. Namun pagi itu, suara bel rumah berbunyi 3 kali. Berturut-turut. Tegas, Pak Joko, Paman Andra, yang masih menginap, membuka pintu. Di luar berdiri Bu Rini, pemilik restoran, membawa tas kerja kecil dan flash disk di tangannya. Saya minta waktu sebentar, katanya, dengan suara yang sangat tenang namun mengandung ketegasan yang tak bisa dibantah. Ada sesuatu yang Ibu Retno dan keluarga besar harus lihat. Hari ini. Sekarang. Mereka membawanya masuk ke ruang tengah. Semua diminta berkumpul. Bu Retno yang awalnya enggan, akhirnya mengangguk pelan, lalu duduk bersama yang lain. Andra keluar dari kamarnya. Wajahnya kuyu dan mata sembab. Semua duduk dalam keheningan. Lalu Bu Rini menghubungkan flash disknya ke televisi besar di ruang keluarga, dan menyalakan video dari folder bernama Rani_wanita_terhormat. Rekaman pun dimulai. Terlihat Rani datang sendiri ke restoran, mengenakan baju kerja dan celana panjang hitam. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya tampak lelah, namun matanya menatap lurus ke arah meja kasir. Ia menunggu beberapa saat, lalu mulai berbicara dengan sopan kepada resepsionis. Assalamualaikum, saya mau bicara soal pemesanan ruang lamaran. Atas nama Andra, calon tunangan saya. Video kemudian memperlihatkan Rani mengeluarkan beberapa lembar uang dari amplop coklat besar, menghitungnya dengan sabar, dan menyerahkan semuanya. Saya mau lunasi hari ini. Dan tolong, ini penting, jangan sampai keluarga pihak laki-laki tahu. Saya ingin mereka tetap merasa dihormati, terutama ibunya. Bu Retno menunduk perlahan. Tangannya mulai gemetar. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tak satu pun kata keluar. Video berlanjut. Terlihat Rani berbicara lagi, kali ini dengan Bu Rini sendiri, yang juga terekam dalam kamera di lobi restoran. Boleh saya minta satu hal lagi, Bu? Tentu. Nak, apa itu? Kalau nanti ada pujian atau apresiasi, mohon diarahkan ke pihak Andra saja. Saya nggak mau membuat beliau merasa kecil di depan keluarga besar. Saya tahu, dia lagi berusaha keras. Saya cuma mau bantu, bukan buat dia malu. Suara Rani di video terdengar begitu jujur, lembut, tak dibuat-buat. Saat kata-kata itu terdengar di ruangan, seluruh keluarga Andra terdiam total. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berani menatap satu sama lain. Andra sendiri hanya bisa menatap layar dengan mata membelalak. Ia tahu Rani baik, tapi ia tidak tahu Rani setulus itu. Ia tidak tahu bahwa perempuan yang ia cintai diam-diam memikul beban dua keluarga, tanpa mengeluh, tanpa berharap ucapan terima kasih. Lalu video menunjukkan Rani berdiri di luar restoran, menunggu ojek online. Ia terlihat menatap langit sore, sebelum akhirnya naik motor dan pergi, sendirian. Rekaman pun selesai. Ruangan tetap hening. Hening yang mengguncang. Bukan hening karena tak tahu harus berkata apa,
tapi hening karena sadar. Setiap prasangka yang selama ini dilontarkan, runtuh dalam hitungan detik. Bu Retno menatap kosong ke layar televisi. Sorot matanya bukan lagi tajam seperti kemarin. Kali ini, ia terlihat rapuh. Sangat rapuh. Ia memegang dada kirinya. Napasnya mulai tersendat. Di pelupuk matanya, genangan air tak bisa dibendung. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengucapkan kalimat yang tak pernah ia bayangkan akan keluar dari mulutnya. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan ke anak itu? Andra memalingkan muka. Ia tak tahan melihat ibunya seperti itu, tapi juga tak sanggup memaafkan dirinya sendiri karena telah membiarkan Rani berdiri sendiri di tengah fitnah dan luka. Pak Joko menepuk dahi, tertunduk dalam. Bahkan Bu Darti yang biasanya cerewet pun hanya bisa mengelus dada. Bu Rini akhirnya berbicara. Suaranya pelan tapi menusuk. Saya bukan mau mempermalukan siapa-siapa. Tapi saya rasa, keluarga sebesar ini harus belajar satu hal penting. Jangan menilai seseorang dari apa yang terlihat saja. Kadang, yang paling diam, yang paling lembut, justru yang paling tulus. Dan kalau hari itu Ibu Retno tidak mengusir Rani, saya yakin, Anda semua sudah punya menantu yang paling layak untuk anak Anda. Tidak ada yang membalas. Semua tahu, Bu Rini tidak bermaksud menyindir. Ia hanya mengatakan apa yang selama ini terabaikan. Kebenaran yang disimpan rapat oleh waktu dan niat baik yang terlalu sabar menunggu. Bu Retno bangkit perlahan. Ia berjalan menuju dapur. Tapi belum sampai beberapa langkah, tubuhnya limbung. Andra segera memapahnya. Dengan suara serak ibunya berkata, "Aku harus ketemu dia. Aku harus minta maaf. Aku nggak bisa hidup tenang sebelum itu." Andra memeluk ibunya dengan perasaan campur aduk. Untuk pertama kalinya, ia melihat sang ibu mengakui kesalahan. Tapi entah apakah Rani masih bisa memaafkan. Setelah luka yang sedalam itu terlanjur tertanam. Dan di sudut ruangan, TV masih menyala, menampilkan jeda hitam setelah video selesai. Tapi di mata semua yang melihatnya, layar itu tak lagi hitam. Layar itu memantulkan kenyataan yang selama ini mereka tolak untuk percaya, bahwa cinta sejati tidak pernah bersuara keras. Ia hanya hadir, bekerja dalam diam, dan membela diri hanya bila dipaksa oleh kebenaran. Setelah rekaman CCTV itu selesai diputar, rumah keluarga Andra berubah menjadi kuburan rasa bersalah. Setiap langkah terasa berat. Setiap helaan napas mengandung penyesalan yang tak bisa lagi dibendung. Tak ada yang berani menyentuh televisi. Layarnya kini hitam, tapi gema suara Rani masih terngiang di seluruh sudut rumah. Kata-kata lembutnya, niat tulusnya, dan pengorbanan diam-diam yang selama ini dianggap mencurigakan. Semuanya kini menjadi hantaman keras yang membungkam seluruh keluarga. Andra duduk diam di lantai ruang tamu. Tangannya mengepal. Napasnya pendek-pendek. Matanya kosong. Lalu tanpa sepatah kata pun, ia bangkit berdiri, mengambil kunci motornya, dan berkata tegas, "Aku akan cari dia. Aku nggak bisa diam." Bu Retno yang masih terduduk, mengangkat kepala. Wajahnya sembab. Tapi suara Andra seolah mengguncang hatinya yang paling dalam. Ia bangkit pelan-pelan, lalu menahan lengan anaknya. "Nak, ibu ikut." Andra memandang ibunya. Dalam hatinya, ia masih terluka. Tapi untuk pertama kalinya, ia melihat ibunya berkata dari hati, bukan dari gengsi. Maka tanpa banyak tanya, ia hanya mengangguk pelan. Hari itu juga mereka menuju rumah kontrakan Rani. Tapi saat tiba, yang mereka temukan hanyalah pintu kayu yang sudah dikunci rapat. Tak ada sandal di teras, tak ada suara dari dalam. Ibu kontrakan, seorang wanita tua berkerudung abu, keluar dari samping rumah. "Oh, kalian nyari Rani, ya?" tanyanya sambil menyekat tangan di daster. "Iya, Bu," jawab Andra cemas. "Dia kemana?" "Pulang ke desa. Tadi pagi banget dia naik travel. Katanya mau istirahat dulu di rumah ibunya. Dia nggak bilang kapan balik. Tapi mukanya sedih banget waktu pamit." Bu Retno meremas dadanya. Sakit itu nyata. Ia menoleh ke Andra dengan sorot panik. "Kita ke sana. Sekarang." Desanya lumayan jauh,
Bu, aku nggak peduli. Ibu harus minta maaf. Ibu nggak bisa tidur kalau belum ketemu dia. Sore menjelang malam, mobil yang mereka sewa sampai di desa kecil di lereng perbukitan. Udara di sana sejuk, jalanan sempit, dan rumah-rumah berjajar dengan gaya lama. Atap genteng, pagar bambu, dan suara ayam dari kejauhan. Andra memarkir mobilnya di depan warung kecil. Ia turun, bertanya ke seorang anak yang sedang main layangan. "Dek, rumah Bu Minah, ibunya Rani, yang mana ya?" Anak itu menunjuk rumah sederhana di ujung gang. "Yang itu, Mas. Tapi kayaknya Mbak Rani lagi nangis tadi siang. Ibunya juga kayak sedih." Langkah mereka menjadi berat. Semakin dekat ke rumah itu, napas Bu Retno semakin tidak teratur. Lalu di teras rumah, terlihat Rani sedang duduk di kursi kayu, memeluk lututnya sendiri. Wajahnya sembab, matanya bengkak. Di sampingnya, Bu Minah sedang mengelus punggung anaknya dengan lembut. Andra menghentikan langkahnya. Ia tak sanggup berkata. Tapi suara Bu Retno yang pecah lebih dulu. "Rani." Rani menoleh. Tatapan matanya langsung bertemu dengan sosok yang paling membuat luka di hari lamarannya. Tapi kali ini, Bu Retno tak lagi berdiri dengan dagu terangkat. Ia justru menunduk dalam, lalu perlahan melangkah maju, dan tanpa aba-aba, berlutut di depan Rani. Air mata Bu Retno pecah seketika. "Maafkan Ibu. Nak, maafkan Ibu." Tangisnya meluncur seperti anak kecil yang kehilangan. Suaranya bergetar. Tangannya menggenggam tangan Rani, yang masih kaku karena bingung dan terkejut. "Ibu salah. Ibu malu. Ibu nggak tahu. Ibu buta sama gengsi sendiri." Rani tercekat. Ia tak pernah membayangkan wanita setegas Bu Retno bisa menangis di lututnya. Bahkan dalam mimpinya pun, ia tak pernah membayangkan adegan ini. Andra ikut duduk di sebelah ibunya. Suaranya serak. "Ran, aku juga salah. Aku harusnya lindungi kamu. Harusnya aku berdiri waktu kamu dihakimi. Tapi aku diam. Dan itu penyesalan terbesar dalam hidupku." Bu Minah yang menyaksikan dari kursi belakang, ikut meneteskan air mata. Ia tidak berkata banyak. Ia hanya memandangi putrinya yang sejak kecil selalu sabar. Ia tahu, Rani tidak pernah menginginkan pujian. Tapi hari itu, akhirnya dunia melihat ketulusan anak gadisnya. Rani memejamkan mata. Air matanya kembali jatuh. Tapi kali ini, bukan karena disakiti. Tapi karena luka itu mulai diberi kesempatan untuk sembuh. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan. "Saya nggak pernah marah. Saya cuma kecewa. Saya cuma ingin semuanya berjalan baik. Saya nggak pengin ada yang merasa rendah atau merasa lebih tinggi. Tapi yang saya dapat, malah tuduhan." Bu Retno mengangguk. Wajahnya basah. "Dan itu salah Ibu. Ibu nggak percaya sama hatimu. Ibu cuma percaya pada apa yang kelihatan. Ibu pikir Ibu tahu segalanya. Padahal Ibu buta. Ibu mohon, beri Ibu kesempatan. Biar Ibu perbaiki semua." Rani menatap Andra. "Kamu juga. Kenapa kamu diam waktu itu?" Andra mengusap wajahnya. "Aku pengecut, Ran. Aku takut bikin suasana makin panas. Tapi setelah kamu pergi, aku tahu, yang rusak bukan acara itu. Tapi aku sendiri." Hening mengalir pelan. Angin desa meniup lembut daun-daun pisang di samping rumah. Suara jangkrik mulai terdengar. Dan di antara segala kebisuan itu, tiba-tiba Rani menggenggam tangan Bu Retno dan Andra bersamaan. "Saya nggak ingin dendam. Saya cuma ingin semua orang tahu, cinta itu bukan soal status atau harta. Tapi soal saling menjaga, saling percaya, dan saling melindungi." Tangis Bu Retno pecah lebih keras. Ia mencium tangan Rani berulang kali, seperti sedang meminta maaf atas tahun-tahun penilaian keliru yang ia tanam. Di atas tikar lusuh di beranda rumah, mereka bertiga duduk berdekatan. Lalu Bu Minah bergabung, memimpin sebuah doa lirih yang membuat semua tertunduk. "Ya Allah, jika anak ini memang Engkau takdirkan bersama mereka, satukanlah mereka dalam ridho-Mu.
Dan jika kami pernah menilai tanpa tahu isi hati seseorang, ampuni kami, karena kami manusia yang sering melihat dengan mata, bukan dengan jiwa. Suara doa itu menggema di hati masing-masing, menyentuh relung yang paling dalam. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan apa yang terjadi malam itu, selain satu kalimat sederhana. Kebenaran memang tidak datang cepat, tapi ia selalu datang tepat. Malam mulai larut di desa tempat Rani tinggal. Namun rumah kecil yang terletak di ujung jalan itu justru dipenuhi kehangatan yang tidak bisa diukur dengan lampu atau selimut. Di beranda yang sederhana, 4 orang duduk dalam keheningan penuh makna. Tangis sudah reda, tapi matanya masih merah. Suasana menjadi sakral, seolah malam itu bukan sekadar malam biasa, melainkan malam di mana sebuah keluarga baru lahir, bukan karena ikatan darah, tapi karena keberanian untuk saling mengakui luka dan saling menerima kebenaran. Rani duduk bersila, memeluk lututnya dengan tangan, masih mengenakan pakaian yang sama sejak pagi. Di sebelahnya, Bu Retno duduk bersimpuh, matanya sembab, rambutnya sedikit berantakan karena terlalu sering mengusap air mata. Sementara itu, Andra duduk bersila menghadap Rani, punggungnya tegak, tapi wajahnya masih penuh rasa bersalah. Dan di samping mereka semua, duduk Buminah, Ibunda Rani, yang kini menjadi saksi satu persatu luka mulai dijahit dengan benang kejujuran. "Rani," kata Bu Retno dengan suara lirih, hampir seperti bisikan, "Ibu minta satu kesempatan. Bukan hanya untuk memperbaiki acara lamaran, tapi untuk mengenal kamu dari awal. Bukan sebagai calon menantu, tapi sebagai manusia." Rani terdiam. Ia mengalihkan pandangannya ke langit yang dipenuhi bintang. Udara malam berhembus pelan, menyentuh wajahnya seperti belayan tenang yang menyampaikan bahwa luka itu mulai pulih, perlahan tapi pasti. Setelah beberapa saat, ia mengangguk. "Kalau memang ibu mau mengenal saya dari awal," jawab Rani pelan, "berarti ibu harus tahu siapa saya sebenarnya. Saya anak penjual sayur. Dari kecil bantu ibu dorong gerobak. Saya biasa dimaki pembeli, terbiasa dianggap remeh. Tapi justru dari situ saya belajar satu hal. Harga diri itu bukan dari siapa kita, tapi dari bagaimana kita menjaga hati kita tetap jujur." Bu Retno menunduk. Bahunya terguncang menahan tangis. Lalu tanpa ragu, ia memegang tangan Rani dan menggenggamnya erat. "Dan hari itu, aku hancurkan harga dirimu. Aku tuduh kamu hal yang paling menyakitkan. Mata duitan. Padahal kamu justru orang pertama yang rela kehilangan uang dan kehormatan demi orang yang kamu cintai." Andra mengangguk pelan. Wajahnya muram. "Aku juga gagal jaga kamu, Ran. Aku malah pilih diam. Aku biarkan kamu sendirian di tengah fitnah. Aku gak pantas dimaafkan." Namun Rani menatapnya, lalu menghela napas. "Kalau kamu tahu betapa sedihnya aku waktu keluar dari ruangan itu, kamu juga harus tahu betapa aku menahan diri untuk tidak membencimu. Karena kalau aku membenci, aku akan kehilangan alasan kenapa aku memperjuangkan semua itu." Suasana menjadi haru. Buminah, yang sejak tadi hanya mendengar, kini bicara. "Anakku ini bukan orang yang mudah membuka hati. Tapi kalau dia sudah percaya, dia akan jaga orang itu seperti jaga diri sendiri. Dan semalam, waktu dia tidur sambil menggenggam undangan lamaran yang batal, saya lihat anak saya patah. Tapi bukan karena ditolak, karena dia merasa perjuangannya sia-sia." Bu Retno menghapus air matanya. Tidak sia-sia. Justru hari ini, ibu merasa jadi manusia seutuhnya. Karena ibu belajar dari kamu, tentang bagaimana memberi tanpa mengharapkan tepuk tangan. Malam itu berubah menjadi malam pengakuan. Semua luka dikeluarkan, satu-satu. Semua rasa sakit diurai tanpa marah, tanpa dendam. Hanya keheningan, isak, dan kata-kata yang akhirnya lahir dari hati yang jujur. Setelah itu, Bu Retno mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Kotak beludru biru, dengan ukiran bunga kecil di ujungnya. Ia menyerahkannya ke Rani. "Ini cincin lamaran yang dulu sempat kami pesan sebelum tahu keuangan Andra sedang turun. Waktu masalah datang, kami batalkan pesanan. Tapi toko itu malah kirim cincin ini sebagai hadiah. Saya simpan,
Dan hari ini, saya tahu, ini bukan hadiah dari toko. Ini pengingat dari Allah bahwa cinta sejati memang pantas diperjuangkan. Rani menerimanya dengan kedua tangan. Tangannya gemetar, bukan karena cincin itu, tapi karena makna yang kini terasa begitu berat. Ia membuka kotak itu pelan. Di dalamnya, cincin sederhana berbatu bening memantulkan cahaya lampu teras. Andra menarik napas panjang. Lalu ia bangkit dari duduknya, berlutut di depan Rani, dan berkata pelan, "Aku nggak tahu apa aku masih pantas untuk kamu, tapi kalau kamu izinkan, aku mau melamar kamu lagi. Kali ini bukan karena waktu yang ditentukan keluarga, tapi karena hati yang udah lebih siap." Suasana hening. Mata Rani basah, tapi bibirnya membentuk senyum kecil. Ia mengangguk, lalu berkata dengan nada penuh keyakinan, "Kalau lamaran ini dimulai dengan luka, biarlah pernikahannya dimulai dengan kejujuran." Tangis pun pecah lagi. Tapi kali ini bukan tangis kecewa. Bukan tangis sakit. Tapi tangis lega. Tangis orang-orang yang akhirnya mampu membuang gengsi, mengubur ego, dan menggenggam satu sama lain dalam keadaan yang paling manusiawi. Bu Minah lalu berdiri, mengajak semua orang untuk duduk dalam lingkaran kecil. Ia mengangkat tangan, lalu mulai berdoa. "Ya Allah, hari ini Engkau tunjukkan bahwa kejujuran tetap akan menang, walau harus terluka lebih dulu. Engkau tunjukkan bahwa tidak semua niat baik bisa langsung dimengerti, tapi semua yang Engkau kehendaki pasti akan menemukan jalannya. Satukan hati anak-anak kami, kuatkan rumah tangga mereka kelak, dan ajarkan kami untuk tidak cepat menilai, tidak cepat menghakimi, dan lebih dulu memahami sebelum bicara." Air mata menetes di pipi semua yang hadir. Dan malam itu, di rumah kecil yang jauh dari mewah, di antara suara jangkrik dan bau tanah basah, lahirlah sebuah komitmen baru yang dibangun bukan di atas kemegahan, tapi di atas rasa malu yang diubah menjadi cinta, rasa bersalah yang diubah menjadi tekad, dan fitnah yang diubah menjadi ladang kesabaran. Mereka tak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi mereka tahu, hari itu, mereka telah memilih untuk berjalan bersama, tanpa syarat, tanpa topeng, dan tanpa ingin menang sendiri. 2 minggu setelah malam pengakuan dan permintaan maaf yang menggetarkan itu, rumah sederhana milik Bu Minah di desa berubah jadi lautan manusia. Bukan karena pesta megah, bukan karena panggung besar atau dekorasi mewah, tapi karena getaran kabar mulia yang menyebar dari mulut ke mulut. Lamaran Rani dan Andra akan dilanjutkan. Tapi kali ini, di rumah ibunya Rani. Orang-orang datang bukan karena undangan yang dicetak rapi, tapi karena kisah yang menyentuh hati mereka. Tukang sayur, pemilik warung, tetangga kiri kanan, bahkan anak-anak sekolah dasar ikut berkumpul di depan pagar bambu sambil membawa bunga rumput dan daun pisang yang mereka sulap jadi hiasan seadanya. Semua datang dengan pakaian terbaik yang mereka punya. Tak ada jas mahal, tak ada make up profesional, tapi yang terpancar hari itu adalah ketulusan yang nyata. Di ruang tamu kecil yang dindingnya penuh figura lama, Andra duduk bersila mengenakan batik coklat tua, didampingi orang tuanya yang kini jauh lebih lembut dalam sikap. Bu Retno tak lagi berdiri tegak dengan ekspresi kaku. Kali ini ia membawa nampan berisi seserahan sederhana, dan senyumnya tak dipaksakan. Wajahnya belum sepenuhnya bebas dari rasa malu, tapi ada ketulusan yang akhirnya tumbuh tanpa syarat. Sementara itu, di dalam kamar, Rani dibantu oleh beberapa tetangga perempuan menggulung rambutnya dan mengenakan kebaya kuning gading yang dipinjamkan oleh anak kepala dusun. Tak ada salon, tak ada perias profesional. Tapi Rani terlihat jauh lebih cantik daripada hari lamaran pertama, karena kali ini, hatinya tak lagi dibebani pertanyaan apakah ia diterima atau tidak. Ia sudah tahu jawabannya. Pukul 10 pagi, acara dimulai. Dipimpin oleh Pak RT yang sehari-hari juga jadi guru ngaji. Lamaran berlangsung sederhana tapi hikmat. Kata demi kata mengalir lembut. Dan saat Andra diminta menyampaikan niatnya di depan semua hadirin, ia berdiri dan berbicara tanpa teks. "Saya berdiri di sini bukan hanya untuk melamar Rani sebagai calon istri, tapi juga untuk menebus kesalahan saya sebagai lelaki yang pernah diam saat perempuan yang saya cintai disakiti di depan banyak orang. Saya ingin, mulai hari ini, bukan hanya jadi pendamping hidupnya, tapi juga jadi pelindung hatinya." Suara Andra bergetar.
Dan ketika ia menoleh ke arah Rani yang kini berdiri di ambang pintu kamar, semua mata langsung terarah padanya. Tidak ada yang bersorak, tidak ada yang bertepuk tangan, tapi mata-mata yang menatapnya penuh haru dan hormat. Mereka semua tahu, inilah gadis yang kemarin dituduh, tapi hari ini justru dimuliakan. Rani berjalan pelan ke tengah ruangan. Ia menatap Andra dengan sorot lembut. Lalu tanpa banyak kata, ia mengangguk. Dan dengan suara yang nyaris tak terdengar, tapi jelas sampai ke telinga semua orang, ia berkata, "Aku terima. Dengan syarat, jangan pernah diam lagi kalau aku dilukai." Andra mengangguk mantap, menahan tangis. Di sudut ruangan, Bu Retno tak bisa menahan harunya. Ia berdiri, lalu menghampiri Rani. Dengan gemetar, ia menyematkan bros kecil di kerudung Rani sambil berbisik, "Terima kasih sudah mau menerima keluarga ini, bahkan setelah kami menyakitimu begitu dalam." Rani menggenggam tangan Ibu Andra, tak berkata apa-apa, tapi tatapannya penuh pengertian. Semua luka memang belum hilang. Tapi hari itu, semua luka diberi ruang untuk sembuh bersama. Lalu datang momen yang tak terduga. Bu Rini, pemilik restoran yang datang jauh-jauh dari kota tanpa diminta, berdiri di tengah kerumunan. Ia membawa sesuatu di tangannya, flash disk berisi rekaman CCTV yang dulu menyelamatkan Rani. "Saya hanya ingin menyerahkan ini secara simbolis," ujarnya lantang tapi lembut. Rekaman ini pernah membuat satu keluarga sadar bahwa kadang, yang kita sangka bukan siapa-siapa, justru orang yang paling punya harga diri. Bu Rini menyerahkan flash disk itu ke Rani, tapi Rani menolaknya dengan senyum. "Simpan saja, Bu. Biarkan jadi pengingat, kalau kebaikan itu tidak pernah sia-sia. Dia akan bicara, bahkan kalau kita sendiri memilih diam." Semua orang mengangguk pelan. Tak ada yang menyangkal. Bahkan anak-anak kecil yang tak paham seluruh cerita pun merasakan suasana sakral yang tidak biasa. Dan setelah acara resmi selesai, semua berkumpul di halaman. Meja kayu sederhana dipenuhi hidangan rumahan, sayur asem, tahu goreng, sambal terasi, kerupuk putih, dan kolak pisang dalam baskom besar. Semua duduk lesehan. Tidak ada perbedaan siapa keluarga siapa. Semua makan bersama. Tawa pun mulai terdengar lagi. Tapi kali ini, tawa itu datang dari hati yang benar-benar lapang. Andra dan Rani duduk berdampingan di sudut halaman, berbagi sepiring nasi dan sayur yang mereka ambil sendiri dari dapur. Rani menatap Andra sambil berkata pelan, "Kamu tahu, aku nggak pernah butuh restoran mewah. Aku cuma butuh kamu ada di sampingku, bahkan saat semuanya menentang." Andra tersenyum, menggenggam tangan Rani. "Mulai sekarang, aku nggak akan pernah mundur lagi." Dan saat mereka berdua tertawa kecil, kamera ponsel milik sepupu Rani yang diam-diam merekam momen itu pun menangkap cahaya matahari yang memantul dari cincin sederhana di jari Rani. Cincin yang dulunya disimpan karena batal digunakan, tapi hari ini akhirnya terpasang di waktu yang tepat. Dari jauh, Bu Minah menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia tahu, hidup mungkin tidak selalu adil, tapi keikhlasan anak gadisnya hari itu telah mengubah takdir yang semula pahit menjadi manis. Ia menengadah sebentar, lalu berbisik lirih, "Terima kasih, Allah, sudah menjaga anakku, bahkan saat ia dijatuhkan oleh mereka yang tak mengerti." Dan hari itu ditutup bukan dengan pesta besar atau hiburan, tapi dengan suara azan zuhur dari surau kecil di ujung gang, menandakan bahwa kisah ini sudah menemukan titik terang. Bahwa cinta yang tulus, meski diuji, tak akan pernah bisa dipatahkan oleh prasangka. Dan rekaman CCTV yang dulu hanya dianggap alat pengaman, justru jadi saksi bahwa hati yang jujur, meski sempat dibungkam, pada akhirnya akan didengar, dengan jelas, lantang, dan penuh keajaiban.